Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 perkembangan masa prenatal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama saya Kristalia Imani dengan NIM 026. Nama saya Salsabila Arista Putri dengan NIM 033. Nama saya Aci Fauzia dengan NIM 022. Kemudian salah satu anggota kami juga ada yang berhalangan hadir atas nama Agis Firdaus. Ya, yang pertama adalah tentang apa itu tahapan prenatal. Ya, jadi tahapan prenatal itu tahapan pada perkembangan masa prenatal itu adalah periode perkembangan yang berada di dalam rahim, di mana perkembangan ini dimulai dari munculnya sel segumpal darah, lalu berkembangnya organ-organ tubuh. Selanjutnya dihembuskannya ruh sehingga janin mengalami pertumbuhan sampai akhirnya menjadi manusia yang lengkap. Dan pada periode ini pula proses pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologis ibu. Kenapa pada perkembangan masa prenatal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologis ibu? Karena pada masa prenatal ini perkembangan terjadi di dalam tubuh. Jika kondisi fisik dan psikologis ibu terganggu, maka otomatis perkembangan yang ada di dalam tubuh pun juga ikut terganggu. Next. Yang selanjutnya yaitu teori. Kami di sini memakai teori dari Bronfenbrenner, yaitu perkembangan janin dipengaruhi oleh lingkungan yang terdiri dari beberapa sistem yang saling berinteraksi. Sistem tersebut terdiri dari mikrosistem dan mesosistem. Yang pertama yaitu mikrosistem, lingkungan terdekat. Mikrosistem adalah lingkungan yang berinteraksi langsung dengan ibu selama kehamilan dan berpengaruh pada perkembangan janin. Contohnya yaitu hubungan ibu dengan janin, hubungan ibu dengan suami atau ayah. Next. Dan pengaruh dari dukungan emosional membuat ibu lebih tenang serta berdampak baik pada janin. Selanjutnya, stres atau konflik atau adanya konflik juga dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis ibu serta berdampak buruk pada janin. Yang kedua yaitu mesosistem, hubungan antar lingkungan atau hubungan antar mikrosistem, yaitu mesosistem adalah hubungan antar lingkungan terdekat ibu hamil. Contoh, komunikasi keluarga dengan dokter atau bidan. Atau hubungan suami dengan keluarga. Kalau komunikasi keluarga dengan dokter itu misal dari saudara atau orang tua atau suami itu berhubungan atau adanya interaksi dengan dokter atau bidan. Selanjutnya itu hubungan suami dengan keluarga. Itu juga pastinya ada interaksi yang terhubung gitu kan, selama mungkin pada saat di dalam lingkup keluarga gitu. Next. Dan ini pengaruh dari hubungan. Dengan adanya hubungan yang baik itu dapat mendukung kesehatan ibu serta perkembangan janin. Selanjutnya, kurangnya dukungan atau adanya konflik itu dapat meningkatkan resiko stres pada ibu. Selanjutnya yaitu teori dari Arnold Geisel, yang dimana Arnold Geisel ini bapak psikologi perkembangan anak. Nah, di teori ini perkembangan janin menekankan pada aspek biologis dan genetik yang berlangsung secara bertahap dan sesuai urutannya. Karakteristik
karakteristik tahapan prenatal. Next. Jadi tahapan masa prenatal ini terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada tahapan germinal dari pembuahan sampai 2 minggu usia kandungan, di mana zigot ini membelah diri dari 2 sel menjadi 4 sel, kemudian 16 sampai 32 sel hingga 800 juta sel. Terus ovum yang udah dibuahi itu nanti akan melakukan perjalanan selama 3 sampai 4 hari itu dari tuba falope menuju rahim. Dan sampai di rahim bentuknya berubah menjadi blastocista, di mana blastocista ini bernama bulatan yang berisi cairan. Kemudian sel yang di luar blastocista itu akan berkumpul di satu sisi yang akan membuat cakram embrionik. Cakram embrionik ini itu adalah massa tebal yang akan menjadi tempat perkembangannya embrionik. Kemudian cakram embrionik ini punya 3 lapisan. Lapisan atas namanya ektoderma, lapisan luar endoderma, lapisan tengah mesoderma. Dan blastocista ini menempel pada dinding rahim setelah terbentuknya 3 lapisan cakram embrionik tadi. Kemudian bagian lain dari blastocista juga akan membentuk organ yang menghidupi dan melindungi embrio. Next. Kedua ada tahapan embrionik dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Bentuk tubuhnya mulai terlihat jelas, cakram embrioniknya terlihat ya, di mana ektoderma itu akan menjadi lapisan luar kulit seperti kuku, rambut, gigi, panca indera, sistem saraf termasuk otak dan tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Endoderma itu akan menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah dan sistem pernafasan. Mesoderma menjadi lapisan kulit dalam, otot, tulang serta sistem pembuangan dan sirkulasi. Tahapan masa krisis ini itu di tahapan embrionik ini itu termasuk dalam tahapan krisis, di mana embrio itu sangat rentan sekali terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Next. Nah, ada tahapan fetal. Di sini janin tumbuh pesat sekitar 20 kali lebih besar, di mana organ dan sistem tubuh ini menjadi lebih kompleks. Tuh, dan janin sudah bisa aktif ya, bergerak aktif seperti menendang, berbalik, dan merenggangkan badan. Janin itu juga bisa melakukan respon terhadap suara dan detak jantung serta getaran ibu. Next. Tahapan prenatal, tahapan janin dari per minggunya. Minggu pertama dan minggu kedua ini adalah tahapan ovulasi, di mana rahim itu akan menebal. Setelahnya menstruasi, rahim akan menebal dan persiapan untuk ovulasi. Next. Di minggu ketiga ini ada terjadinya sebuah pembuahan di mana sel telur akan bertemu dengan sel sperma. Terus ketika ovumnya itu sudah dibuahi oleh sel sperma akan dinamakan sebagai zigot. Nah, di zigot ini di minggu keempat ini zigot akan berimplantasi pada dinding rahim. Ini termasuk ini ya, termasuk pada tahapan germinal tadi. Next. Terus di minggu kelima, ukuran bayi itu udah sebesar biji apel dan di minggu ini itu disebut sebagai embrio. Di tahapan ini sudah termasuk pada embrio, di mana bayi itu sudah punya detak jantung sendiri, plasenta dan tali pusarnya. Dan tali pusarnya sudah bekerja sepenuhnya pada minggu ini. Sudah ada vesikel-vesikel otak primer dan sistem saraf mulai berkembang. Pada minggu ke-6 ini panjang embrio sekitar 1 sampai 25 cm. Terus sudah terlihat seperti berudu, sudah dapat dikenali bentuk kepalanya, terus tulang ekor, kedua celah untuk bakal mata, tangan dan anggota gerak menyerupai tunas kecil. Nah, minggu ini itu juga udah ada pembentukan awal dari hati, pankreas, paru-paru, jantung dan kelenjar tiroid. Dan di akhir minggu ke-6 otak sudah terbentuk mulai lengkap. Next. Di minggu ke-7 bayinya jantungnya sudah terbentuk lengkap ya, saraf dan ototnya bekerja bersamaan. Terus di sini janin juga udah punya refleks bergerak spontan. Terus di akhir minggu ke-7 dan selama minggu ke-8 otot-otot itu menempati posisinya di sekeliling bentukan tulang, atau bisa singkatnya itu otot-otot sudah menempel pada tulang. Next. Kemudian
Minggu ke-8, embrio itu berukuran 2,5 sampai 3 cm. Seluruh organ utama bayi itu sudah terbentuk tapi belum berkembang sempurna. Jaringan saraf dalam otak berhubungan dengan lobi penciuman otak. Kenapa kok langsung ke lobi penciuman? Soalnya itu adalah saraf paling pendek atau saraf terdekat. Terus tangan dan kaki sudah terbagi sempurna, mata membentuk pigmen dan telinga, organ reproduksi juga udah mulai terbentuk, kemudian jantung itu sudah sedikit berdetak kencang untuk memompa dan memompa dengan irama yang teratur. Next. Terus baik, di minggu ke-9 ada pergerakan pertama fetus itu dapat dideteksi dengan USG. Jadi pada minggu ini perut sama rongga dada sudah terpisah, terus otot mata dan bibir bagian atas juga sudah mulai terbentuk. Minggu ke-10 tulang sedang menggantikan kartilago, kuku jari sudah mulai berkembang, terus diafragma itu memisahkan jantung dan paru-paru, otot leher juga terbentuk, terus otak berkembang cepat ya. Jadi proporsi kepala itu lebih besar daripada tubuh. Terus selanjutnya di minggu ke-11 organ seks luar itu sudah terbentuk, juga folikel-folikel rambut seperti folikel-folikel rambut dan gigi-gigi bayi dapat gigi-gigi bayi itu sudah tumbuh dan bayi ini sudah bisa menelan cairan amnion dan mengeluarkan kembali urin. Nah, di minggu ini semua sistem organ pada bayi sudah mulai berfungsi. Dan pada minggu ke-12 panjang janin itu sudah sekitar 6,5 sampai 8 cm dan bobotnya sekitar 18 gram. Kepala bayi itu menjadi lebih bulat, wajahnya sudah terbentuk sepenuhnya, terus semua organ vital juga terbentuk. Bayi sudah mulai menggerakkan tungkai-tungkainya gitu. Bayi juga sudah menghisap lengannya, tapi di masa ini tuh ibu itu masih belum bisa merasakan pergerakan janin. Next. Oke, di minggu ke-13 panjang janin itu sekitar 65 sampai 78 mm dengan berat kira-kira itu 20 gram. Terus di pertumbuhan ini itu kepalanya janin itu mulai mengalami pelambatan gitu. Terus mata juga sudah bergeser ke bagian depan wajah, terus telinga juga terus berkembang secara normal. Dan di sini kulit janin masih sangat tipis sehingga pembuluh darah terlihat jelas di bawah kulitnya gitu. Dan janin itu ditutupi oleh rambut-rambut halus bernama lanugo. Next. Di minggu ke-14 panjangnya itu sudah mencapai 80 mm atau 8 cm dengan beratnya sekitar 25 gram. Telinga janin juga sudah menempati posisi normal di kanan juga di kiri. Terus lehernya berkembang lebih nyata. Lalu jenis kelaminnya juga sudah mulai berkembang ya, hingga lebih mudah membedakan jenis kelaminnya katanya. Sudah berkembang, sudah bertumbuh, akhirnya bisa dapat dibedakan. Kemudian ke minggu ke-15 panjang janin sekitar 10 sampai 11 cm dengan berat kira-kira 800 gram. Kemudian kehamilan semakin terlihat pada masa ini, indera pengecap lidah itu mulai bisa merasakan. Next. Di minggu ke-16 ini panjang janin sekitar 16 cm, bobotnya 35 gram. Di sini janin itu sudah mulai menggerakkan seluruh tungkai dan lengannya, terus dia juga bisa menendang dan nyepak. Rambut halus di atas bibir sama alis juga mulai melengkapi lanugo. Terus kaki yang sebelumnya itu perkembangannya lebih lambat, sekarang kaki itu sudah lebih panjang daripada lengan. Terus pencernaan janin juga bisa menjalankan fungsinya. Dalam 24 jam janin itu bisa menelan air ketuban sebanyak 450 sampai 500 mm. Terus di sini juga hati berfungsi untuk membentuk darah. Next. Nah, minggu ke-17 panjang tubuh janin meningkat lebih pesat ketimbang lebarnya. Jadi panjangnya dia itu sudah 13 cm dengan berat sekitar 120 gram. Nah, jadi janin ini kelihatan lebih oval, bukan bulat lagi. Terus lemak itu sudah mulai membentuk kulit. Kulit ini itu berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu dan metabolisme tubuh. Next.
Nah, di minggu ke-18 panjang janin itu 14 cm ya, dengan beratnya sekitar 150 gram. Nah, rahim ini tuh bisa diraba di bawahnya pusar dan ukurannya sekitar seperti buah semangka. Mulai usia ini hubungan interaktif antara ibu dan janinnya kian terjalin erat. Nah, jika ibu bahagia maka janin akan ikut bahagia, jika sedih maka akan sedih gitu. Terus di minggu ke-19 panjang janin itu diperkirakan 13 sampai 15 cm ya. Atau bisa dibilang di minggu ke-19 ini 15 cm dengan berat 200 gram. Sistem sarafnya itu semakin sempurna perkembangannya. Terus kenapa kok bisa sempurna? Karena sudah bisa memproduksi cairan cerebrospinalis yang mestinya bersirkulasi antara di otak dan juga sumsum tulang belakang. Next. Di minggu ke-20 panjang janin ini mencapai kisaran 14 sampai 16 cm. 16 cm ya, dengan beratnya sekitar 260 gram. Janin itu sudah mengenali suara ibunya, terus kulitnya sudah menutupi tubuh janin, tuh kulitnya sudah mulai menebal. Sudah ada 2 lapisan, ada epidermis dan juga dermis. Di minggu ke-21 itu beratnya sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm. Di minggu ini itu sistem organ tubuh sudah mematangkan fungsinya. Terus next, di minggu ke-22 beratnya itu mencapai 400 sampai 500 gram dan panjangnya sekitar 19 cm. Terus ada substansi putih, itu namanya vernix caseosa, di mana fungsinya dia itu untuk melindungi kulit janin dari air ketuban. Terus untuk melindungi. Terus kelopak mata juga mulai terbentuk untuk melindungi mata dengan gerakan menutup dan membuka. Terus jantung janin juga mulai terbentuk lebih sempurna. Terus di minggu ke-23 tubuh janin itu bertambah gemuk ya, mencapai 550 gram dan panjangnya sekitar 20 cm. Kulitnya itu masih kelihatan keriput karena kandungan lemak di bawah kulitnya nggak sebanyak pas dia udah dilahirkan. Next. Di minggu ke-24 berat janin itu 600 gram, panjangnya 21. Terus di sini pendengarannya sudah berfungsi penuh ya, kelopak matanya sempurna, terus dilengkapi bulu mata juga. Kemudian minggu ke-25 berat janin itu mencapai sekitar 700 gram dan ukurannya sudah mencapai 22 cm. Next. Di minggu ke-26 berat janin itu diperkirakan hampir mencapai 850 gram dengan panjangnya itu 23 cm dan denyut jantungnya itu sudah benar-benar terdengar jelas. Normalnya itu 120 sampai 160 denyut per menit. Terus ke minggu ke-27 bayi itu beratnya sampai 1000 gram, panjang totalnya itu mencapai 34 cm. Di minggu ini kelopak mata itu mulai terbuka. Next. Minggu ke-28 kepalanya bayi itu mulai proporsional dengan tubuhnya, berarti sudah sama. Sudah semestinya bentuk kepala dan badan. Kemudian berat bayi itu sekitar 1700 dan panjangnya 40 cm. Puncak rahim itu sekarang berada kira-kira 8 cm di atas pusar dan juga jumlah jaringan otak tuh sudah meningkat sekali. Di minggu ke-29 beratnya sekitar 1250 gram, panjangnya 37 cm. Tapi kalau misalnya bayi ini dilahirkan di minggu ini, maka akan sangat sedikit sekali persentase untuk hidupnya. Karena paru-parunya masih belum berkembang dengan sempurna. Next. Di minggu ke-30 beratnya itu sudah mencapai 1400 gram, panjangnya 38 cm, terus sudah ada mulai denyutan halus, terus gerakannya juga aktif, meliuk-liuk. Nah, itu tuh karena bayinya sudah meliuk-liuk gitu ya, bisa membuat simpul-simpul pada tali pusar, di mana tali pusarnya ini tuh bisa menyeki si janin, juga bisa membuat janin ini mati dalam kandungan, bisa membuat pergerakannya sangat susah. Jika dirasa janin itu mulai
mulai sedikit pergerakannya bisa segera diperiksakan ke dokter gitu. Terus di minggu ke-31 berat janin tuh 1.600 gram, panjangnya 40 cm. Otak di sini sudah mulai berfungsi dengan pesat ya, mampu memproses informasi, terus dia bisa mengenali cahaya, terang dan gelap, terus aktif bergerak dan paru-parunya semakin matang. Next. Di minggu ke-22 pada usia ini tuh bayi tuh harusnya berkisar 1.800 sampai 2.000 gram dengan panjang tubuhnya itu 42 cm. Bayi mulai memposisikan kepalanya itu ke bawah, berarti mengarah ke panggul. Kemudian rambut halus atau lanugo itu mulai rontok, paru-paru semakin matang dan gerakannya semakin aktif dan terkoordinasi. Next. Di minggu ke-33 beratnya lebih dari 2.000 gram, panjangnya 43 cm, terus udah bisa membedakan siang dan malam, terus dia tuh sering kali kepalanya tuh diposisikan ke bawah. Di minggu ke-34 itu berat janin hampir 2.275 dengan panjangnya sekitar 44 cm. Idealnya minggu ini tuh bisa dilakukan tes kondisi kesehatan si bayi ya, bisa evaluasi terhadap otaknya, jantung dan organ lainnya. Next. Minggu ke-35, janin berukuran sekitar 45 cm, terus dengan beratnya 2.450 gram, janin ini sudah matang paru-parunya ya. Dan kematangan paru-paru ini sangat penting untuk janin karena itu menentukan kehidupannya dia. Minggu ke-36 berat bayi itu harusnya mencapai 2.500 gram dengan panjang 46 cm. Organnya sudah berfungsi sempurna, terus kepala sering kali udah masuk ke panggul. Terus di sini juga bisa dites kematangan paru-paru kalau muncul keraguan taksiran usia kehamilan. Kalau misal ibu lupa atau merasa salah gitu bisa dicek aja. Next. Ke minggu 37 dengan panjangnya 47 cm dan beratnya 2.950 gram. Nah, di usia ini, janin itu dikatakan atem atau siap dilahirkan karena fungsi organ-organ tubuhnya juga sudah mulai optimal, mateng gitu. Terus kepala bayi juga sudah masuk ke jalannya posisi siap lahir, jalannya lahir ya berarti. Terus ke minggu 38 ini berat bayi sekitar 3.100 gram dengan panjangnya 48 cm. Nah, di minggu ini tuh banyak sekali para ibu hamil yang melahirkan anaknya. Meskipun ditunggu sampai 40 minggu, tapi udah banyak sekali lahir di usia 38 minggu ini. Di minggu ke-37 juga banyak yang melahirkan di situ. Next. Terus di minggu ke-39, usia kehamilan ini mencapai berat sekitar 3.250 gram dengan panjangnya sekitar 49 cm. Nah, di sini tuh dokter itu mulai menangani pasien-pasien agar kehamilan itu nggak sampai postnatur. Postnatur itu maksudnya kelebihan dari 9 bulan atau 40 hari. Karena kalau misalnya terjadi postnatur, fungsi plasentanya itu nggak bisa fungsi plasentanya itu nggak berguna lagi. Jadi janin itu bisa tidak menyerap gizi dari ibunya atau nanti lahir dengan keadaan yang kurus gitu. Terus ke minggu ke-40 ini bayi sudah siap lahir. Terus rambut lanugonya udah lenyap ya, walaupun nanti pas lahir tetap ada di dahi atau di punggungnya gitu. Terus presentasi kelahiran di minggu ke-40 ini cuma 5%. Selanjutnya itu ada di sebelumnya 40 gitu. Next. Ini contoh-contoh gambarnya ya. Itu di usia ke-6 minggu itu bentuknya seperti berudu. Terus selanjutnya sampai dia siap dilahirkan. Next. Nah, di sini ada tahapan perkembangan otak janin. Dimulai dari trimester pertama. Proses perkembangan otak janin itu dimulai di minggu ketiga, tepatnya itu sekitar 16 hari setelah terjadi pembuahan. Terus itu pembentukan ini itu diawali dari terbentuknya lempeng saraf janin, terus berkembang menjadi tabung saraf. Terus kalau sudah memasuki usia 6 minggu, tabung saraf itu akan menutup, terus bentuknya akan melengkung dan bentuknya itu menonjol menjadi 3 area yang disebut otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Next.
selama trimester kedua itu perkembangan otak pada janin sudah dapat memberikan perintah pada diafragma dan otot dada untuk berkontraksi dan menyerupai gerakan pernafasan. Nah, di titik ini tuh sistem saraf janin sudah berkembang sehingga mulai dapat mendeteksi suara dari luar rahim. Selain itu, otak janin juga sudah menunjukkan terbentuknya siklus tidur. Next. Di trimester ketiga, perkembangan otak pada janin itu terjadi paling pesat pada trimester ketiga ini. Di mana neuron itu akan berkembang dengan cepat. Bentuk otak bayi juga mulai berubah jadi lebih utuh. Kemudian otak kecil itu juga sudah bisa mengontrol pergerakan motorik dan berkembang dengan cepat juga. Terus luas permukaan otaknya itu meningkat 30 kali lipat dalam 16 minggu terakhir ini. Next. Gini contohnya gambarnya. Next. Terus di sini ada tahapan perkembangan kognitif janin. Nah, menurut peneliti, anak itu bisa belajar selama berada di dalam kandungan. Pada usia 20 pekan atau 20 minggu, kemampuan bayi itu sudah merasakan rangsangan dan berkembang. Jadi di sini kemampuan belajarnya janin itu diketahui ketika bayi itu atau janin itu bisa menghisap jarinya. Jadi di sini ibu itu bisa menstimulus dengan banyak membaca buku atau melakukan hal-hal baru yang bisa meningkatkan kognitif. Kemudian gimana cara bayi ini mengingat gitu? Bayi ini itu merekam setiap pembicaraan ibunya. Terus atau bahkan ketika ibu sedang membaca dan cerita dengan keras-keras pada masa kehamilannya. Next. Terus di sini ada tahapan perkembangan psikoemosi ya. Jadi di usianya yang ke-6 bulan janin itu sudah bisa merasakan emosi ibunya. Jadi kalau sedih juga ikut sedih, marah ikut marah, terus senang juga ikut senang gitu. Ini ada beberapa cara yang dilakukan untuk bisa menstimulasi anak dalam kandungan. Bisa dengan membelai, menepuk ini pelan ya, dan mengusap dengan lembut, mengajak bicara dan mendongengkan. Nah, ibu yang mengalami stres berat ya, yang berkepanjangan sebelum kehamilan atau sepanjang kehamilan, akan kemungkinan besar mengalami kesulitan medis melahirkan anak yang abnormal. Terus goncangan emosi diasosiasikan bisa terjadinya aborsi spontan, kemudian juga bisa kesulitan dalam kelahirannya, bisa kesulitan dalam proses lahir. Next. Selanjutnya ada tugas pada masa prenatal yang terdiri dari tahap germinal, tahap embrionik, dan fetal. Next. Nah, pada tahap germinal ini terjadinya 5 proses, yaitu yang pertama adanya proses ovulasi, pembuahan atau fertilisasi, lalu pembelahan sel, pembentukan blastotista, serta implantasi atau pelekatan, di mana pada tahap ovulasi terjadinya pematangan sel telur di dalam rahim. Setelah sel telur matang, sel telur masuk ke dalam ovarium. Nah, sel telur masuk ke dalam ovarium ini, itu terjadinya proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma yang masuk melalui dinding rahim. Dan setelah melakukan pembuahan, sel telur keluar dan memproses menuju tuba fallopi untuk melalui tuba fallopi dan menghasilkan suatu sel yang disebut zigot. Nah, zigot ini berjalan terus masuk ke tuba fallopi, melakukan pembelahan sel dibelah menjadi satu sel terlebih dahulu. Kemudian pada waktu setelah 36 jam, sel membelah lagi menjadi 2 sel. Nah, setelah membelah pada waktu 48 jam, sel membelah lagi menjadi 4 sel. Kemudian pada hari ketiga itu sel
menghasilkan 16 sampai 32 sel yang disebut dengan morula. Setelah itu morula berjalan menjadi partikel-partikel kecil, sangat kecil dan lebih banyak lagi disebut dengan blastotista. Oh ya, sebelum tahap blastotista ini adanya tahap sel memecah kembali menjadi 800 juta sel, akhirnya ke blastotista. Setelah itu blastotista berjalan kembali menuju pintu awal rahim. Ya, dia terletak di dinding rahim dan pada tahap ini dia melakukan pembelahan sel. Ya. Nah, dan dia melakukan pembelahan sel pada waktu 4 sampai 5 hari dan melakukan pelekatan atau implantasi pada waktu 6 sampai 7 hari. Lalu bergabung pada dinding rahim pada hari ke-10. Dan pada hari ke-10 ini adalah tahap embrionik awal. Selanjutnya tahap embrionik. Nah, selanjutnya next lagi. Ini penjelasan dari tahap germinal ya. Ini next lagi. Oke, tahap embrionik. Nah, lalu pada tahap embrionik ini adalah tahap untuk masa perkembangan pembentukan organ-organ dasar serta pembentukan sistem pendukung pada calon janin. Nah, yang pertama adanya tali pusar, lalu adanya plasenta, tali pusar, serta organogenesis, di mana tali pusar ini menyambungkan antara ibu dan janin untuk mendapatkan zat tanpa melalui pembuluh darah. Coba dibuka slide-nya yang satunya. Nah, tempat pertukaran zat setelah itu adanya tali pusar. Tali pusar itu sebagai saluran penghubung antara plasenta dan embrio. Di sini berfungsi untuk logistik membawa nutrisi atau oksigen masuk serta membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Dan juga adanya organogenesis, di mana ini adalah tahap masa kritis pada tahap embrionik ini, di mana jantung mulai berdetak serta telah munculnya anggota tubuh dan tangan beserta kaki. Next. Nah, yang kedua adanya korion, merupakan lapisan pelindung luar yang membantu pembentukan plasenta lewat filikorion. Setelah itu adanya mekanisme penyerapan nutrisi. Nah, di sini terjadi penyerapan nutrisi antara ibu ke janin itu sudah melalui dinding pembuluh darah. Jadi kalau tadi itu pada tahap embrionik masih tanpa melalui pembuluh darah, dan juga setelah itu jika perkembangan fetal itu sudah masuk melalui pembuluh darah. Setelah itu adanya proses pertumbuhan yang pesat, di mana ukuran tubuh semakin membesar dan fungsi organ disempurnakan hingga waktu kelahiran. Next. Nah, setelah itu tugas ibu selain menjaga kondisi fisik, psikologis pada masa prenatal, kondisi ibu pada masa prenatal juga sangat perlu untuk memperhatikan kebutuhan nutrisinya, kesehatan nutrisinya. Kesehatan nutrisinya seperti
mempunyai wawasan yang cukup untuk mempunyai wawasan yang cukup mengenai makanan atau minuman yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Contohnya seperti jika makanan itu salah satunya kayak makanan mentah atau makanan yang terbuat dari olahan telur mentah. Ya, di sini karena telur mentah itu beresiko terkontaminasi oleh bakteri, di mana bakteri ini dapat menimbulkan infeksi yang membuat ibu hamil seperti muntah-muntah, demam, dan diare. Dan di mana jika infeksi ini semakin berlanjut, itu juga akan menyebabkan kelahiran bayi prematur. Next. Nah, setelah itu untuk minumannya, minuman tidak mengkonsumsi kafein secara berlebihan. Kenapa tidak mengkonsumsi kafein secara berlebihan? Karena mengkonsumsi kafein secara berlebihan itu dapat mengganggu perkembangan janin, bahkan dapat berpotensi menyebabkan keguguran. Nah, untuk berapa batas maksimal ibu hamil untuk tetap dapat mengkonsumsi kafein? Ya, untuk batas ibu hamil untuk tetap dapat mengkonsumsi kafein dalam sehari-harinya, jika pada ibu-ibu hamil yang suka ngopi ya, Rek ya. Gimana teman-teman? Yaitu sebaiknya itu tidak lebih dari 200 mg atau sekitar 2 sampai 3 gelas kopi gitu. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis berkaitan dengan kondisi bawaan dari orang tua seperti gen atau genetik. Contohnya dari tinggi badan, terus warna kulit, warna mata juga bisa. Terus selanjutnya hormon. Contohnya perubahan hormon yang memengaruhi emosi dan kondisi fisik ibu. Kalau memengaruhi emosi itu bisa dari ibu hamil yang berubah menjadi lebih sensitif, terus mudah sedih atau gampang marah gitu. Dan kalau kondisi fisik itu tumbuhnya jerawat, terus tubuh semakin berkembang, misalnya dari payudara semakin membesar gitu. Selanjutnya kondisi fisik dan kesehatan ibu. Contoh kondisi fisik itu kelelahan atau kurang istirahat. Kalau ibu hamil yang suka beraktivitas berat gitu, itu menyebabkan kelelahan, kayak misal masih tetap bekerja dan beraktivitas yang terlalu berat, itu bisa mudah kelelahan. Kalau kurang istirahat itu bisa jadi karena sering begadang atau susah tidur, sulit tidur. Jadinya kurang istirahat begitu. Terus kesehatan ibu itu bisa karena infeksi, terus kekurangan nutrisi. Kalau infeksi itu bisa karena flu berat gitu ya, terus ada demam ringan gitu. Kalau kekurangan nutrisi itu makanan yang dikonsumsi itu kurang bergizi dan kayak kurang sayur, protein gitu. Next. Selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan pengaruh dari luar yang memengaruhi ibu dan janin. Selanjutnya ada teratogen. Teratogen ini penyebab kelainan pada janin.
misal dari zat berbahaya, alkohol, serta obat-obatan. Kalau di ibu hamil harusnya mengurangi obat-obatan yang dikonsumsi ya. Harus dikurangi dan tidak boleh berlebihan dalam minum obat-obatan serta menghindari alkohol seperti itu. Selanjutnya, faktor ibu. Faktor ibu di sini keadaan fisik dan psikologis ibu selama kehamilan, seperti kelelahan, stres, dan cemas. Faktor selanjutnya yaitu faktor ayah, dukungan dan peran ayah terhadap ibu selama masa kehamilan. Jadi sangat penting juga dukungan dan kasih sayang dari suami atau ayah gitu ya. Itu juga sangat penting dan bisa menstabilkan emosi dari ibu, seperti perhatian, pendampingan gitu. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan seperti kondisi di sekitar yang dapat memengaruhi perkembangan janin. Misal dari polusi udara. Kalau dari asap rokok gitu juga dapat memengaruhi perkembangan janin. Yang asap-asap yang dihirup oleh ibunya itu juga berpengaruh juga ke perkembangan janinnya. Serta makanan yang tidak sehat, mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat itu seperti mungkin makanan yang bertepung-tepungan gitu ya. Itu juga tidak baik untuk janin dan seharusnya lebih dibanyakin makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan protein dan lain-lainnya gitu. Sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan-permasalahan dalam masa prenatal. Yang pertama itu ada abnormalitas kromosom. Yang biasanya yang paling umum terjadi itu adalah Down syndrome, di mana kelainan kromosom pada kromosom 21. Kromosom ini memiliki 3, padahal pada umumnya memiliki 2. Kemudian ada faktor ibu. Kalau ibu mengonsumsi obat-obatan, itu bisa menyebabkan hambatan tubuh, terus cacat organ, kerusakan wajah parah, dan tidak ada satupun obat itu baik untuk ibu juga kandungannya. Kemudian ada konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol ini bisa menyebabkan anak lahir dalam keadaan fetal alcohol syndrome, di mana pertumbuhannya itu juga terhambat, terus bentuk wajahnya itu tidak sempurna, dan ada gangguan sistem pusat. Oke, selanjutnya ada nikotin. Nikotin itu ada di rokok ya. Ibu yang merokok selama hamil itu berkemungkinan mendapatkan anak dengan berat badan yang kurang. Terus tingginya resiko keguguran. Dan perokok pasif juga dapat membuat kognitif anak itu buruk. Next ada stres pada ibu. Stres pada ibu bisa menyebabkan lahirnya anak sumbing, terus lubang pada langit-langit mulut dan kelainan jantung, serta lahirnya dengan berat badan yang kurang. Kemudian ada intersex. Intersex ini itu adalah anak yang lahir dalam keadaan ambigu, di mana dia memiliki 2 kelamin pria juga kelamin wanita. Karena memiliki 2 kelamin, hal ini tuh terjadi karena hiperplasia adrenal kongenital, di mana kadar androgen itu berlebihan pada tubuhnya wanita. Sebenarnya kadar androgen itu ada pada pria, dan jika berlebihan pada wanita itu bisa menyebabkan ini tadi, hiperplasia adrenal kongenital ini. Next. Terus ada aborsi. Aborsi itu ada 2 macamnya. Ada aborsi spontan atau keguguran. Itu terjadi secara alamiah ya, tanpa ada niatan atau tindakan yang memang bertujuan untuk mengakhiri janin. Kemudian ada abortus buatan. Ya, abortus buatan ini ya dengan niat untuk mengakhiri si janin ini. Kemudian ada macam-macam aborsi selain kedua itu tadi. Ada abortus ilminans atau abortus ini tuh masih ada harapan untuk hidup. Terus ada abortus insipient. Abortus ini itu telah berlangsung dan tidak dapat dicegah. Terus habis itu ada abortus incompletus, itu
sebagian dari janinnya itu sudah keluar, sebagian lagi itu masih ada di dalam kandungan. Terus ada abortus completus. Completus itu seluruhnya sudah keluar. Kemudian ada misabortion. Keadaan di mana janin itu mati sebelum minggu ke-22, tapi tertahan dalam rahim sekitar 2 bulanan atau lebih. Kemudian abortus habitualis. Abortus yang telah berulang dan berturut-turut terjadi sekurang-kurangnya 3 kali berturut-turut. Terus ada prematur. Nah, prematur ini pecahnya ketuban sebelum waktunya. Jadi anak yang lahir sebelum 40 minggu gitu. Mungkin pada kehamilan 37 minggu, 38 ataupun 39. Selanjutnya ada stimulasi. Stimulasi ini yang pertama ada perkembangan anak sudah dimulai sejak masa dalam kandungan, sehingga kondisi sebelum kelahiran sangat menentukan perkembangan setelah lahir. Jadi perkembangan setelah lahir itu ditentukan oleh perkembangan yang ada di masa-masa sebelum kelahiran. Yang kedua, adanya faktor bawaan seperti kondisi fisik, intelijensi, dan sifat genetik mulai terbentuk sejak masa pembuahan. Jadi seperti kondisi fisik, intelijensi, dan sifat genetik ini sangat mempengaruhi pada proses pembuahan dan nantinya juga sangat mempengaruhi pada proses setelah kelahiran. Yang ketiga, adanya pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh, terutama otak, berlangsung sangat cepat selama masa kehamilan. Dan juga kondisi fisik dan emosional ibu selama kehamilan sangat mempengaruhi kualitas perkembangan anak. Jadi kondisi fisik dan emosional ibu juga sangat berpengaruh pada kualitas perkembangan anak. Setelah itu ada asupan gizi. Asupan gizi yang cukup selama kehamilan berperan penting dalam perkembangan intelektual, motorik, dan bahasa anak. Dan juga lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal yang baik dapat mengoptimalkan potensi bawaan, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menghambat perkembangan. Dan juga intervensi pada masa prenatal dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan, karena perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Itu. Next. Asesmen prenatal ini tuh alat-alat yang bisa mengecek kandungan ya. Yang pertama itu ada ultrasonografi atau sonogram, sonoembriologi gitu. Jadi kegunaannya dia itu untuk memonitor perkembangan janin, terus melihat jumlah cairan ketuban, menilai usia kehamilan, dan mendeteksi kehamilan ganda. Resiko kecatatannya tuh belum diketahui sama sekali ya. Resikonya terus ada embrioskopi, dapat menuntun transfusi darah kepada janin dan transplantasi sumsum tulang belakang. Ini juga belum diketahui resikonya. Terus ada amniocentesis, itu mendeteksi gangguan kromosom dan cacat genetika atau multifaktorial tertentu. Ini tuh sangat direkomendasikan jika calon orang tua itu diketahui sebagai pembawa penyakit Tay Sachs atau anemia sel sabit. Itu resikonya. Hasil itu biasanya didapatkan setelah 1-2 minggu. Terus resikonya kecilnya itu 0,5% sampai 1% mengalami kehilangan janin atau luka. Next. Terus ada chorionic villus sampling ya. Diagnosis awal ini tuh kegunakannya untuk mendiagnosis cacat lahir, terus gangguan lahir dilakukan antara usia kehamilan 10 dan 12 minggu, terus munculnya hasil yang akurat dalam 1 minggu saja. Resikonya itu nggak diboleh dilakukan sebelum usia kehamilan 10 minggu. Terus ada sampel tali pusar, itu dapat secara langsung mengakses DNA janin untuk kepentingan diagnostik, termasuk asesmen gangguan darah dan infeksi, dan tindakan terapeutik seperti transfusi darah. Resikonya itu kehilangan janin atau keguguran terjadi dalam 1% sampai 2%. Terus peningkatan resiko pendarahan dari tali pusar dan stres pada janin. Terus habis itu ada tes darah ibu. Itu dapat mengindikasikan cacat dalam pembentukan otak atau sumsum tulang belakang gitu.
Terus di sini resikonya itu tidak diketahui, tapi hasilnya negatif yang salah mungkin terjadi. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah mempelajari perkembangan masa prenatal, bisa disimpulkan bahwasannya masa prenatal yaitu tahap awal kehidupan manusia yang sangat penting. Dimulai sejak pembuahan hingga kelahiran dan terdiri dari fase germinal, embrionik, dan fetal. Pada masa ini, pertumbuhan dan pembentukan organ berlangsung sangat pesat serta dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik, hormon, dan kesehatan ibu, serta faktor eksternal seperti lingkungan, dukungan keluarga, dan paparan zat berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan juga perhatian khusus selama kehamilan melalui pemenuhan nutrisi, menjaga kondisi fisik dan psikologis ibu, serta melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin agar perkembangan janin dapat berlangsung secara optimal hingga kelahiran. Baik, ini referensinya bisa di next, Kak. Oke. Segitu saja materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada banyak typo karena yang buat PPT ngantuk. Ya, kemudian semoga bisa dipahami dan bisa dicerna dengan baik-baik. Terima kasih. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.